dipersembahkan oleh dalam rangka menuju Coal Trans Asia 2025, Metro TV mempersembahkan Indonesia Mining Forum 2025, Empowering Growth and Sustainability, keberlanjutan di tengah ketidakpastian global. Arif Suditomo selaku Direktur Utama Metro TV dalam pidato pembuka menyampaikan, batubara telah menjadi komoditas andalan Indonesia, juga menjadi energi bagi pertumbuhan ekonomi, menghasilkan devisa untuk negara dan tentu saja melahirkan kesejahteraan bagi kita bersama. Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang sekaligus menjadi keynote speakers. Dihadiri pula oleh para stakeholder, pengusaha dan asosiasi yang terfokus pada pertambangan batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Todotua Pasaribu, yang mungkin akan segera bergabung bersama kita semua dalam pagi hari ini. Bapak Sugeng Suparwoto, selaku Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Direktur PT Bumi Resources Tbk, Bapak Ido Huta Barat, Direktur Utama PT Bukit Asam, Bapak Arsal Ismail, Bapak Sudirman Widihartono, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Bapak Alexander Eri Wibowo, Wakil Ketua Bidang Komisi Komunikasi dan Kebijakan Publik Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, dan hadirin sekalian yang kami banggakan. Selamat pagi, selamat datang di Indonesia Mining Forum 2025 dengan tema Empowering Growth and Sustainability, keberlanjutan di tengah ketidakpastian global. Tidak ada hal yang kecil yang kita lalui bila kita berbicara tentang batu bara. Dari mulai isu pelestarian lingkungan hidup, good governance, social hazard, prospek pertumbuhan demand batubara Indonesia hingga komitmen global yang terkait dengan net zero emission. Dan perolehan devisa 30 miliar dolar untuk 405 juta ton tahun lalu adalah bukan hal yang kecil. Semuanya itu adalah hal-hal besar yang perlu diorkestrasi dengan baik, bijak, bervisi, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Saat ini kami mengamati peran pemerintah sudah sangat baik dalam menjamin stabilitas dari industri ini. Dan bagaimana domestic price cap dan market obligation adalah dua instrumen yang cukup ampuh dalam menjaga stabilitas. Dan di saat yang sama, kami, Metro TV, ingin berperan lebih dari sekedar membuat konten berita, apalagi menjadi sekedar pemandu sorak dari pinggir lapangan. Metro TV ingin membangun sebuah dialog yang bisa menjadi platform kesepahaman antar stakeholder sehingga industri ini beserta para pelaku di dalamnya akan selalu relevan menghadapi tantangan ruang dan waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam prioritas Bapak Presiden, Asta Cita, ini yang menjadi kunci adalah kemandirian dan ketahanan energi, dan yang berikutnya adalah hilirisasi. Itu dua hal yang menjadi andalan di sektor batubara. Agenda Asta Cita ini diikuti dengan target net zero emission yang berdasarkan komitmen Indonesia. Ini net zero emission pada tahun 2060. Namun Bapak Presiden meminta kita untuk melakukan akselerasi dengan berbagai renewable energy. Nah, Indonesia juga arahan Bapak Presiden untuk tumbuh di angka 8%. Oleh karena itu, untuk tumbuh 8% diperlukan investasi. Ini PR-nya Menteri Investasi, di mana investasi diharapkan bisa mencapai 13.000 triliun di periode 2025-2029. Artinya di tahun depan angka investasi itu udah di angka 2.100 triliun. Tahun ini sekitar 1.900 triliun. Nah, kalau kita lihat kita punya cadangan batu bara yang besar sekali. Artinya
batu bara ini kalau kita mencapai net zero emission, tetap kita bisa ekspor batu bara nih Pak Sugeng. Jadi Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai cadangan besar dari batu bara, tentu juga melihat alternatif selain kebutuhan energi untuk dilakukan hilirisasi. Nah saat sekarang Indonesia sangat membutuhkan pengganti LPG. Indonesia import LPG itu 1 tahun 80 triliun. Import dan subsidi energi itu 80 triliun. Nah kemudian kita juga masih memerlukan metanol pada saat pengembangan biodiesel, tetap ada komponen campuran metanol. Dan sekarang kita hanya baru punya 1 pabrik di Kalimantan Timur, dan tentunya kita tidak ingin kita mengembangkan biodiesel, namun metanolnya tergantung dari negara lain. Indonesia juga punya potensi dari segi hilirisasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan kita punya potensi daripada hasil daripada ekspor yang diperkirakan dari hilirisasi bisa meningkatkan ekspor kita di tahun 2040 mendekati 850 miliar dan PDB-nya sekitar 236 miliar dolar. Nah, pemerintah juga terus mendorong kegiatan hilirisasi minerba dengan mengedepankan prinsip environment, social, and government. ESG ini menjadi satu tantangan juga bagi industri agar good manufacturing, good mining practice dan juga green mining practice ini bisa terus didorong, dan utamanya juga pengembangan elektrifikasi daripada alat-alat berat. Beberapa mining di beberapa sektor itu sudah memperkenalkan juga prototipe daripada alat berat yang berbasis elektrik. Nah, Indonesia sendiri akan menjadi salah satu produsen daripada EV baterai dan ekosistem yang besar. Nah, sekarang di kawasan Morowali misalnya sedang dibuat produksi alat berat berbasis elektrik. Nah, kalau alat berat berbasis elektrik, maka lokal kontennya itu sudah dari baterainya saja 60% plus yang lain. Jadi alat berat itu bisa 80% lokal kontennya. Batu bara hilirisasi menjadi tantangan, sudah banyak dibicarakan, sudah banyak dibahas, namun next step-nya seperti berat nih, berat langkahnya nih Pak Sugeng. Padahal kita sudah clear, batu baranya kita punya, demand side-nya juga sudah besar. Hanya untuk pengganti LPG dan juga untuk mendorong metanol, karena metanol itu sangat diperlukan. Sekarang kita harusnya punya 2 juta ton metanol, dan ini penting. Beberapa proyek sudah kami berikan kawasan ekonomi khusus untuk DMA. Jadi mungkin perlu dikawal dari DPR dan dari Kementerian Investasi, minimal dalam 2-3 tahun bisa pecah telur. Tapi sekarang ini momentum yang tepat, dan kalau tepat begini persiapan sudah sangat panjang, ini harus segera didorong. Jadi DPR, pemerintah, dan swasta ini sangat perlu untuk mendorong Indonesia Incorporated untuk energi kita yang swasembada, renewable, dan juga mendorong renewable energy, net zero 0, tetapi kita bisa juga menjaga bahwa coal ini menjadi salah satu tradisional andalan ekspor. Saya akan tutup dengan pantun, makan ayam pakai sambal terasi. Lebih enak lalapnya daun pepaya. Mari kita dukung peningkatan produksi dan hilirisasi, lapangan kerja nyata, rakyat pun makmur sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Indonesia Mining 2025
Empowering Growth dan Sustainability kami nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh, didukung oleh tumbuh menjadi perusahaan batubara terkemuka di Indonesia. PT Mako terus berkomitmen untuk menjaga warisan bumi yang melimpah, beroperasi secara efisien demi meningkatkan nilai tambah bagi bangsa, menyediakan lingkungan lestari bagi kehidupan generasi yang akan datang, mendorong masyarakat mandiri secara berkelanjutan. Dari Kutai Timur untuk bangsa, KPC More Than Mining. dipersembahkan oleh, didukung oleh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, hadirin yang kami hormati. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, forum kita hari ini mengusung tema Empowering Growth and Sustainability dengan fokus utama tentunya pada komoditas batubara dalam kerangka transisi menuju Coal Trans Asia 2025. Indonesia Mining Forum 2025 ini diharapkan menjadi ruang artikulasi gagasan lintas sektor, tempat bertemunya para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi dan solusi konkret. Dan untuk itu saya mengundang untuk naik ke atas panggung para panelis yang hadir pagi ini. Yang pertama saya mengundang ke atas panggung Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Bapak Sugeng Suparwoto. Kita berikan tepuk tangan, silakan Pak Sugeng naik ke atas panggung. Kemudian kami panggilkan juga ke atas panggung Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Bapak Todotua Pasaribu. Kami persilakan. Kami juga mengundang ke atas panggung Direktur PT Bumi Resources Terbuka, Bapak Ido Huta Barat untuk juga naik ke atas panggung. Silakan Pak Ido. Kami juga undang Direktur Utama PT Bukit Asam Terbuka, Bapak Arsal Ismail. Pak Arsal, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami juga mengundang Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Bapak Sudirman Widi Hartono. Pak Sudirman, silakan Pak naik ke atas panggung. And last but not least, Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Bapak Alexander Eri. Kita berikan tepuk tangan untuk para panelis di forum yang sangat penting, Bapak Ibu, karena kita tahu persis bagaimana tantangan yang dihadapi oleh industri batubara. Kita ingin energi bersih, tetapi kita tahu persis bagaimana industri batubara juga menjadi penyumbang bagi negara ini. Kita akan mendengarkan lebih dulu. Untuk memulai diskusi kita pagi ini adalah paparan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Bapak Todotua Pasaribu, untuk kemudian setelah itu kita akan berdiskusi tentang pokok-pokok pikiran beliau. Kami persilakan Pak Todotua untuk memberikan paparannya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita berbicara terhadap komoditi batubara ini memang benar adalah komoditi strategik yang masuk dalam list terhadap strategik investasi. Tadi Pak Menko juga sudah banyak mengupas mengenai rencana strategik pemerintahan dalam rangka berbicara kerangka kita menuju kepada pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian strategi-strategi hilirisasi dan komoditi-komoditinya, dan sekali lagi memang batu bara ini adalah komoditi yang diandalkan. Kalau kita lihat memang produksi batu bara kita mungkin setiap tahun di angka 500-600-an, dan itu ada angka sekitar 300 jutaan yang kita selalu ekspor. Kita mengetahui bahwa penggunaan batu bara ini adalah untuk digunakan terhadap sebagai sumber bahan bakar daripada energi, kebutuhan energi. Batu bara dalam konteks hilirisasi sangat sederhana sebenarnya, karena itu hanya terjadi satu proses. Kalau umpama dalam proses prosesingnya itu dia adalah proses gasifikasi, coal to synthetic gas. Nah, dari synthetic gas inilah yang memang bisa dikembangkan produknya menuju produk-produk lain, bisa menjadi synthetic metanol, kemudian
Kalau umpama dari sintetik metanol itulah yang nanti juga akan bisa dikembangkan berikutnya menjadi produk DME atau dimethyl ether yang menjadi salah satu substitute daripada LPG. Di luar itu juga di beberapa negara dan khususnya China sebenarnya pemanfaatan ini selain metanol, DME, ada juga coal to fuel. Sebenarnya strategik daripada hilirisasi di sektor batu bara ini sangat range-nya sangat luas dan sangat peluangnya sangat banyak. Kita bisa mengabsorb daripada kualitas mid low gar daripada batu bara itu sendiri karena memang cadangan nasional kita sendiri ini sekarang memang kualitas gar batu baranya itu sudah masuk kepada mid dan low gar. Sekali lagi saya mau sampaikan karena ini processingnya hanya merubah coal itu sendiri atau batu bara itu sendiri menjadi produk gas atau dikenal dengan produk sintetik gas yang similar dengan gas. Cuman di negara kita ini yang menjadi persoalan adalah sampai saat ini sisi komersialisasi daripada proses hilirisasi di batu bara ini masih belum terjadi karena kalau kita cuma mengandalkan daripada mengeksplor batu bara ini untuk kita ekspor dan juga untuk pemanfaatannya dalam strategi pembangkit listrik, value-nya ini tidak terlalu high untuk kita dapatkan. Nah, sedangkan negara kita pun sangat membutuhkan, kita butuh sourcing gas, kita juga butuh sourcing produk-produk petrochemical yang berasal daripada ekstraksi gas seperti metanol. Kemudian produk juga yang dihasilkan daripada ekstraksi gas itu adalah amonia. Negara kita juga cukup membutuhkan banyak karena kenapa? Negara kita adalah negara yang agraris yang juga industri ketahanan pangan kita saat ini pemerintah cukup masif masuk ke sana, pengembangan lahan baik itu di sektor sawit, padi dan perkebunan lainnya kita cukup masif ke sana sehingga ke depannya kita juga akan sangat membutuhkan suplai amonia. Ini yang memang yang menjadi pemikiran komprehensif dari pemerintah sekarang bagaimana sektor hilirisasi ini khususnya dari batu bara ini coba untuk kita kita dorong. Kita sekarang lagi dorong Bukit Asam dengan PGN untuk masuk kepada coal to synthetic gas. Karena ini memang secara staging harus kita lakukan dulu secara komersial. Nanti kalau produknya coal to synthetic gasnya ini sudah bisa kita capai secara komersial rate yang strategik, maka kita bisa mengembangkan lagi dari sintetik gas ini menjadi sintetik metanol, sintetik amonia dan produk-produk turunan lainnya. Beberapa strategi-strategi memang yang sudah disampaikan oleh Pak Menko juga tadi bahwa nanti dalam investasi ini tentunya pemerintah sudah menyiapkan beberapa hal keterkaitan terhadap insentif strategik seperti master lease, kemudian tax allowance, kemudian tax holiday dan lain-lain, kemudian ada juga strategik fiskal yang memang kita dorong untuk pengembangan daripada hilirisasi. Saya pikir begitu Pak Leonard pembukaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tudutua. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Kita akan berlanjut kepada panelis berikut. Kita akan mendengarkan paparan dari Wakil Ketua Komisi 12, Bapak Sugeng Suparwoto, yang akan memberikan pemikirannya dalam presentasi. Mas Sugeng, kami persilakan. Iya, terima kasih Leonard. Apa yang disampaikan Pak Todo itulah yang senantiasa kami diskusikan. Kita bicara tentang batu bara. Dalam perspektif kita di Komisi 12, batu bara dilihat sebagai dua aspek strategis, yakni pertama untuk sebagai energi dan kedua sebagai feedstock untuk tadi disampaikan hilirisasi dalam konteks ada sampai amonia dan sebagainya bahkan petrochemical industry. Jadi betapa strategisnya memang batu bara kita hari ini, bahwa batu bara dalam konteks energi misalnya kita masih 67% energi kita adalah khususnya listrik dari PLTU batubara. Tadi disampaikan dan cukup murah karena ada dua kebijakan strategis di batubara, yakni DMO atau Domestic Market Obligation dan ya sering kita sebut yang lain adalah DPO Domestic Price Obligation karena memang secara spesifik menyangkut harga juga. Jadi 25% produksi batubara itu wajib hukumnya bagi operator batubara untuk distorkan kepada pemerintah dalam hal ini. Di samping itu dengan harga yang sudah dipatok, gar tertinggi itu hanya dengan harga $70 per ton saja.
Nah, jadi memang di bidang energi listrik maka hari-hari ini listrik kita masih relatif murah. Kendati demikian, kita juga cukup prihatin bahwa Indonesia per kapita elektrifikasi per kapitanya atau konsumsi listrik per kapita masih cukup rendah dibandingkan negara ASEAN yang lain. Ini salah satu parameter di mana listrik sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang berperadaban ini juga menjadi catatan. Problem utamanya adalah betul karena memang batu bara cukup menyumbang besar dalam konteks karbon dioksida atau emisi karbon, di mana kita juga sepakat karena kita salah satu penandatangan Paris Agreement di tahun 2015 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, kita punya kewajiban menekan emisi. Sekali lagi dalam konteks energi, Bapak Ibu sekalian, batu bara masih sangat menjadi tulang punggung kita di sektor kelistrikan, tetapi akan terus kita tekan emisinya. Ingat Bapak Ibu sekalian, fossil fuel kita tetap akan terus gali, karena kalau toh semuanya fosil fuel akan terus kita tekan, baik konsumsinya maupun emisinya, maka kita akan naikkan dalam RUPTL di tahun 2025-34 misalnya akan menambah kurang lebih 69 giga listrik baru, di mana 76%-nya itu adalah renewable energy, dan ini memerlukan apa Bapak Ibu sekalian adalah memerlukan baterai energy storage. Itulah yang habis-habisan saya kawal di Komisi 7 waktu, dan akhirnya muncullah namanya IBC, Indonesian Battery Corporation, yang 3 minggu lalu diresmikan oleh Presiden di Kerawang. Kita bersyukur Indonesia 42% nikel ada di Indonesia. Intinya Indonesia harus menjadi pusat industri baterai. Karena ketika fossil fuel nanti sudah habis dan ada problem lingkungan, kita harus segera masuk ke renewable energy. Transisinya memang hari-hari ini kita coba siasati dengan gas, karena gas meskipun itu adalah tidak terbaharui tetapi relatif rendah emisi. Nah, Indonesia punya National Determined Contribution atau NDC, menekan emisi sampai tingkat 31% di tahun 2030 dan 41% di tahun 2050 nanti. Net zero emission kita di tahun 2060 atau lebih cepat. Maka pembangunan PLTU yang berbasis batu bara kita akan utamakan PLTU mulut tambang, Pak Todo. Mulut tambang itulah yang akan lebih efisien, dan yang akan kita angkut bukan batu baranya tetapi listriknya. Sekaligus program besar yakni apa yang disebut dengan Nusantara Grid atau transmisi yang sambung menyambung pulau besar kita, sehingga renewable maupun fossil fuel yang sudah ditekan emisinya bisa disambung yang memenuhi kelistrikan seluruh Indonesia. Sehingga itulah prospek batu bara dalam 20 tahun ke depan masih sangat-sangat strategis. Yang penting juga dalam konteks petchem, Bapak Ibu sekalian, kan kita kawal bagaimana industrialisasi kita hulu, tengah, dan hilir. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian inovasi terus-menerus Indonesia yang tantangannya luar biasa dari sisi kita mau tumbuh 8% dan sebagainya, memerlukan energi besar. Di sisi lain kita juga peduli dengan problem lingkungan. Saya kira itu. Terima kasih. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, tumbuh menjadi perusahaan batu bara terkemuka di Indonesia. PT Kaltim Primacoal terus berkomitmen untuk menjaga warisan bumi yang melimpah, beroperasi secara efisien demi meningkatkan nilai tambah bagi bangsa, menyediakan lingkungan lestari bagi kehidupan generasi yang akan datang, mendorong masyarakat mandiri secara berkelanjutan. Dari Kutai Timur untuk bangsa, KPC More Than Mining. dipersembahkan oleh, didukung oleh
Dari sektor pelaku usaha batubara, Ido Huta Barat selaku Direktur PT Bumi Resources Terbuka, serta Arsal Ismail selaku Direktur Utama PT Bukit Asam Terbuka, memberikan pemaparan yang menitik beratkan peran penting industri batubara Indonesia di tengah tantangan global seperti transisi energi, isu keberlanjutan hingga arah kebijakan nasional oleh pemerintah. Konsolidasi pemangku kepentingan untuk menyusun strategi menjaga peran batubara untuk mendukung transisi energi nasional menuju net zero emission 2060. Kalau tadi kita mendengarkan pemaparan dari Wakil Menteri Investasi lalu juga Wakil Ketua Komisi 12, sekarang kita ingin mendengarkan pemaparan dari pelaku bisnisnya. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ido Huta Barat terkait dengan apa yang dipikirkan untuk memperkuat empowering sektor ini. Silakan Pak Ido. Baik, selamat siang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya di sini mewakili PT Bumi Resources ingin melakukan pemaparan apa yang terjadi saat ini, dan mungkin saya sedikit bercerita apa yang sudah kita lakukan terhadap hilirisasi batubara dan juga apa yang menjadi kendalanya. Baik, yang pertama PT Bumi Resources di batubara ada 3 wilayah. PT Kaltim Primakul dan Arutmin Indonesia sudah beroperasi sejak tahun 1989 dan 1990. Namun PT Pendopo Energi baru berproduksi sedikit sekali karena ini adalah batubara kalori 2400 gar, yaitu batubara di dalam air karena airnya 60%. Jadi total yang dipunyai oleh PT Bumi Resources cadangan sebesar 2,4 miliar dan sumber daya 6,7 miliar ton. Di sini kami bercerita mengenai produksi batubara dari tahun 2015 sampai 2024. Kami berproduksi KPC di angka 54 juta dan mencapai puncaknya di tahun 2020 60 juta ton dan saat ini 56,64 juta di tahun 2024 dan angka yang sama di tahun 2025. Untuk Arutmin Indonesia bergerak di antara 24 juta ton dan tahun 2024 19,31. Jadi di tahun 2024 PT Bumi Resources mempunyai produksi 76,07 juta ton. Jumlah tertinggi yang dicapai adalah tahun 2019 yaitu sebesar 87,93 juta ton. Bagaimana kondisi penjualan batubara yang dilakukan oleh PT Bumi Resources? Kita lihat di sini Bumi Resources 31% dari produksinya adalah untuk Indonesia. Jadi kami lebih daripada yang disyaratkan oleh DMO. Ini adalah sebaran dari pembeli-pembeli batubara untuk PT Bumi Resources. Dibandingkan dengan produksi batubara Indonesia, tahun 2024 produksi batubara Indonesia mencapai sekitar 840 juta ton. Di 2025 berkurang ke 795 perkiraan. Pada tahun 2024 produksi Bumi Resources mencapai 11% dari total produksi di Indonesia, yaitu total 76 juta ton dari 840 juta. Di tahun 2025 bagaimana? Bumi Resources tetap pada produksi yang kurang lebih angkanya sama 77,8 dan produksi Indonesia diperkirakan turun ke 795,7 juta ton. Jadi ada penurunan produksi di Indonesia karena memang situasi marketnya kurang bagus. Nah, ini adalah kebutuhan batubara domestik. Kebutuhan DMO yaitu batubara dalam negeri tahun 2024 23,3 juta ton dan tahun 2025 adalah 25,11 juta ton. Ini ada yang menarik, kebutuhan PLN hanya 140 juta ton dan turun tahun 2025 135 juta ton, sementara domestik ada 257 juta ton. Kalau kita lihat DMO 257 juta ton itu kebutuhan domestik terhadap produksi nasional adalah 32%. Jadi kalau 25% itu plus DMO non PLN. Domestik terhadap produksi nasional adalah 32%. Domestik 32%. Tetapi PLN hanya 17%. 135 juta ton. Jadi sebenarnya diperlukan DMO hanya 17% untuk PLN. Nah, bagaimana Bumi Resources? Kita bisa lihat Bumi Resources mensuplai total tahun 2024 23,3, tahun 2025 25,1. Terhadap DMO Bumi Resources kita memenuhi 31 dan 32%. Kalau terhadap PLN bagaimana? Terhadap PLN kita angkanya adalah 30% jika dibandingkan dengan kebutuhan PLN. Jadi sebenarnya DMO itu Pak hanya 17%. Jadi mungkin perlu direview 25% ini. Karena akhirnya mereka lari ke non-PLN untuk memenuhi DMO-nya. PLN tidak dapat. Nah, ini kejadiannya sekarang. Nah, disinilah Pak terjadinya kenapa PLN kekurangan batubara terus. Karena yang lain bilang, saya memenuhi DMO Pak, tapi yang dijual non-PLN. Jadi 25% itu adalah termasuk non-PLN. Dan non-PLN itu harganya adalah harga market. Oh, kita nggak punya spek. Ah, nanti kalau itu ada resepnya Pak. Kalau nggak punya spek itu nanti saya punya resep juga. Supaya PLN tidak kekurangan batubara. Persentase suplai Bumi Resources terhadap kebutuhan PLN. Jadi tahun 2025 Bumi Resources mensuplai 18% dari
kebutuhan PLN, yaitu 23 juta ton atas 135 juta ton. Jadi Bumi Resources mensuplai 18%. Nah, yang kuning ini adalah harga yang kita terima dari PLN, Pak. Kalau kita jual ke market berapa? Yang merah, Pak, garisnya, Pak. Jadi kalau kita lihat tahun 2022, antara daerah kuning ke merah lebih jauh kuning ke merah, Pak, daripada dari nol ke harga PLN. Nah, inilah yang terjadi. Kalau dibilang untungnya penambang batu bara besar, inilah sebenarnya Pak. Dari total 100% revenue Bumi Resources, HPP-nya adalah 63%. Pajak 12%, non pajak 21%. Jadi untuk negara itu adalah 33%. Untuk kita berapa? 4% saja Pak. Ini di luar daripada selisih harga PLN dengan harga pasar. Ini sekedar pemikiran saja Pak. Jadi daripada kita terpusat dengan hilirisasi yang sampai saat ini, kami juga ada minta beberapa hal untuk hilirisasi. Sampai saat ini pun dari pemerintah belum ada SK-nya Pak. Demikian Pak dari kami, dari PT Bumi Resources. Sekian dan terima kasih. Kita akan mendengarkan yang berikutnya adalah dari Direktur Utama PT Bukit Asam Terbuka sebagai anak usaha Main ID, Pak Arsal. Seperti apa yang dialami saat ini Pak dan apa harapan-harapannya? Silakan untuk menyampaikan presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Banyak cerita terutama tentang bagaimana batu bara ini bisa dioptimalkan menjadi hilirisasi dan itu menjadi salah satu masa depan PT Batubara. Saya akan menyampaikan dahulu tantangan industri batubara yang kondisi pada saat ini. Sekarang ini ada beberapa megatrend yang berdampak pada industri batubara. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi global. Ini akan berpengaruh terhadap volatilitas makroekonomi dan perlambatan industri di banyak negara yang tentu mempengaruhi permintaan energi termasuk batubara. Nah, kondisi ini tadi yang menyebabkan, menyambung yang disampaikan oleh Pak Edo tadi, salah satunya yang menyebabkan harga menjadi turun karena adanya perlambatan perkembangan industri sehingga kebutuhan untuk menghasilkan pembangkitnya menjadi berkurang dan secara otomatis juga penggunaan batu baranya juga menjadi berkurang. Nah, tantangan yang kedua itu adalah transisi energi. Perubahan bauran energi menjadi atau menuju sumber energi baru dan terbarukan ini sekarang ini semakin nyata. Mulai dari Cina, Jepang, mereka sudah dengan giat melakukan perubahan untuk membuat energi baru dan terbarukan dengan teknologi yang semakin berkembang. Tapi kita tetap harus hati-hati karena teknologi ini terus berkembang. Kebutuhan batubara mungkin masih ada, tapi akan jauh berkurang karena dikaitkan dengan net zero emission. Kemudian megatrend yang ketiga itu adalah peluang dalam bisnis dan perluasan rantai nilai, termasuk pengembangan produk turunan batu bara yang bernilai tambah serta pipeline energi terbarukan yang bertujuan mengunci permintaan batu bara dalam jangka menengah. Dampak yang terakhir ini yang menurut analisa kami yang sudah kami lakukan yaitu tekanan terhadap isu environment social government atau ESG yang berkelanjutan. Regulasi karbon yang makin ketat serta terbatasnya akses pendanaan proyek batubara menurut kami ini akan terus beradaptasi dan mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dan dalam setiap strategi. Jadi intinya industri batubara tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga bertransformasi melalui inovasi, diversifikasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang. Transformasi PT Bukit Asam bukan sekadar strategi bertahan di tengah perubahan, tetapi merupakan langkah proaktif untuk menjawab tantangan global sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pembangunan nasional. PTBA terus mengoptimalkan bisnis inti di sektor batubara dan turunannya sembari secara bertahap memperluas portofolio ke energi baru, bisnis hijau dan hilirisasi yang bernilai tambah. Semua ini
diarahkan untuk memastikan PTBA tetap relevan, efisien dan berkelanjutan, baik sebagai entitas bisnis maupun sebagai bagian dari solusi energi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Indonesia Mining Forum 2025 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang melibatkan asosiasi dan partisipan yang hadir. Diharapkan dapat menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dalam membangun masa depan energi yang kuat, inklusif, dan tangguh. Acara ditutup dengan pemberian cindera mata yang diberikan langsung dari pemimpin redaksi Metro TV, Budianto. Dan Bapak Ibu, kita akan langsung buka forum diskusi. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, juga kesempatan yang sama saya berikan kepada para panelis Bapak-Bapak jika ingin menanyakan atau menyatakan sesuatu mungkin. Ini kesempatan yang sangat baik karena forum ini tentunya akan memberikan jalan keluar untuk usaha industri pertambangan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Kami persilakan untuk para penanya mengacungkan tangan dan kalau boleh mohon berdiri supaya terlihat, silakan. Saya Ferdi Hasiman, pengamat tambang. Industri batubara ini sangat menarik sebenarnya Pak Wamen. Saya lihat di seluruh industri mineral, nikel, bauksit, tembaga, dan lain-lain sudah melakukan hilirisasi sebagai perintah Undang-Undang Minerba. Tetapi di batubara saya belum lihat action untuk melakukan hilirisasi. Saya ingin konkretisasi dari kebijakan hilirisasi itu kapan, Pak? Kapan mulainya untuk sektor batubara? Kita ingin supaya batubara bukan hanya ekspor-ekspor saja, tetapi harus sudah mulai dengan hilirisasi. Oke. Terima kasih, Pak. Pak Todo, silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ferdi. Pertanyaannya menarik. Bicara hilirisasi batubara sebenarnya, komoditi batubara ini mungkin yang paling pertama terjadi hilirisasinya, Pak. PLTU itu pemanfaatan dia sebagai energi itu juga dalam konteks hilirisasi. Batubara juga dipakai sebagai pencampuran daripada industri steel. Kita juga tidak mau terjebak masuk ke dalam hilirisasi apabila tidak memberikan manfaat strategik yang kompetitif. Memang kita perlu kajian yang lebih dalam. Proses menuju DME itu kalau dalam rantai prosesnya, dia batu bara digasifikasi dulu menjadi sintetik gas. Kemudian dari sintetik gas dia kita olah lagi menjadi produknya metanol. Nah, dari metanol barulah dia menjadi DME. Jadi yang sekarang pemerintah dorong ini adalah betul kita harus masuk hilirisasi, tetapi juga tanpa mengurangi faktor keekonomian dan kompetitifnya daripada produk yang dihasilkan. Maka sekarang yang kita dorong dulu yang paling awal untuk percepatan adalah coal to synthetic gas dulu, ya kan? Dari sini pelan-pelan staging. Tetapi setidaknya negara kita sudah masuk terhadap strategi komersialnya. Itu jawaban saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wamen. Saya melihat dari tadi ada yang mencatat terus, Pak, di panggung ini, Pak Sugeng, ada Pak Widi. Kelihatannya penuh dengan pertanyaan. Mungkin boleh Pak Widi disampaikan. Terima kasih Pak Leonard. Sebetulnya lebih kepada Pak Todo Tua, Pak, terkait dengan hilirisasi batubara ya. Tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan sekilas mengenai carbon capture ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara batubara ya, sebetulnya batubara ini kan naturnya untuk energi. Jadi terkait dengan hilirisasi, yang jelas kami support pemerintah untuk melakukan hilirisasi batubara. Nah, permasalahannya saya tidak melihat saat ini ada dorongan pemerintah untuk ke batubara ini ke teknologi carbon capture karena masih fokusnya masih hilirisasi terus. Ke DME ke gitu ya. Dorongan metanol ya untuk CCS ya, Pak. Ya, artinya bagaimana nih Pak Todo Tua terkait dengan dorongan pemerintah untuk mempercepat ini carbon capture, teknologi carbon capture. Terima kasih Pak Widi. Pak Todo baru kemudian nanti Pak Sugeng. Jadi dorongan pemerintah, kemudian yang mendorong pemerintah.
Pak Sugeng nanti. Silakan Pak Todo. Terima kasih Pak Sudirman Widi. Kami dari Kementerian Investasi Hilirisasi, sebenarnya genuine konsepnya itu the more kita bisa masuk sampai ke hilirisasinya, itu secara keekonomiannya fly-nya akan lebih tinggi. Saya kasih contoh, berbicara nikel lah. Dulu waktu masih ore kita buka, negara kita cuma average rata 3 miliar US dollar. Tetapi setelah menjadi produk turunan, itu 10 kali lipat Pak. Nah sama industri ini, kalau kita hanya memitigasinya itu sampai kepada sintetik gasnya atau sampai metanolnya aja, ini memang struktur bisnisnya nggak terlalu fly, ya kan. Tetapi kalau kita masuk sampai kepada produknya misalnya biofuel nantinya, itu akan fly Pak, ya kan. Tetapi balik lagi bahwa konteks hilirisasi ini kita tidak bisa juga meninggalkan kepada konteks keekonomian. Karena ada nilai keekonomian juga yang menjadi isu di nasional kita dalam daya serapnya Pak. Ini kan juga kita harus lihat sektor ini, ya kan. Jadi makanya kita selalu pemerintah ini, Kementerian Investasi ini juga khususnya selalu berpikiran bahwa investasi yang masuk di negara kita ini harus mudah, harus kondusif, dan satu lagi Pak, harus kompetitif. Kalau enggak, maka semua teori terhadap berbicara hilirisasi ini akan selesai. Di negara kita ini kan berbicara konteksnya how to execute-nya Pak. How to execute-nya, dan juga jangan lupakan konteks keekonomiannya. Strategiknya mau kemana? Mau ke konsumsi dalam negeri atau mau keluar, atau penerapan produknya kemana? Ini yang menjadi mitigasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Todo. Pak Sugeng mau menambahkan sedikit saja Pak? Ya sedikit aja. Jadi betul bagaimana problem harga memang menjadi constraint waktu itu. $15 ingat itu adalah berbasis apa yang dihitung oleh Air Product. Karena dengan teknologi dan sebagainya, nah off-takernya waktu itu jelas sudah Pertamina dengan harga yang juga sudah dihitung waktu itu. Nah kami nih waktu itu nih kebetulan ada beliaunya ini dengan Pak Arsal itu sampai menghitung aspek-aspek teknikal, keuangannya sehingga dan sebagainya. Sehingga kebetulan Air Product tanda kutip tidak bisa beranjak dari apa yang dia tawarkan, maka Air Product pull out kan begitu. Terima kasih. Kami juga mendapat informasi, betul ya Pak Todo harus bergerak juga dengan segala hormat karena ada kesibukan lain. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Todo Tua Pasaribu. Terima kasih karena sudah memberikan waktunya. Kami juga mohon kepada Pak Budianto untuk naik ke atas panggung dulu Pak untuk memberikan plakat bagi Bapak Todo Tua. Kita berikan ucapan terima kasih yang diberikan oleh pemimpin redaksi Metro TV Bapak Budianto kepada Wakil Menteri Investasi. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu kepada Bapak Todo Tua Pasaribu. Saya ingin memberikan kesempatan ini untuk Pak Alexander Eri yang tentunya bisa mewakili dari keseluruhan pengusaha-pengusaha tambang batu bara. Silakan Pak Eri. Ya, terima kasih. Tantangan yang sangat urgent saat ini mewakili aspirasi anggota kami adalah kita lihat bahwa produksi nasional Indonesia tahun 2024 836 juta. Tahun ini target menurun menjadi sekitar estimasi 717 juta. Pertanyaannya yang kami harapkan dari pemerintah, dari legislatif yang saat ini diwakili oleh Pak Sugeng adalah industri ini padat karya. Mungkin dalam waktu dekat bisa bagaimana arahannya supaya industri ini minimal bisa melewati tantangan di tahun 2025-2026 ke depan ini. Demikian yang kami harapkan dari APBI karena kami ingin terus menyumbangkan berkontribusi untuk produksi nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Kita tentunya percaya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak panelis di sini. Dan juga tadi disampaikan oleh Wakil Menteri Investasi dan juga Wakil Ketua Komisi 12 akan diikuti dengan tindak lanjut. Dan saya ingin meminta kesediaan Bapak Budianto, pemimpin redaksi Metro TV untuk naik ke atas panggung. Kita akan memberikan bentuk penghargaan dalam bentuk plakat dari Metro TV kepada para panelis. Yang pertama diberikan kepada Pak Sugeng Suparwoto. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bapak Sugeng Suparwoto. Terima kasih. Lalu dilanjutkan kepada Pak Ido. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ido Huta Barat, Direktur Utama PT Bumi Resources Terbuka. Terima kasih Pak Ido.
Kemudian selanjutnya kita berikan penghargaan plakat kepada Direktur Utama PT Bukit Asam Terbuka, Bapak Arsyal Ismail. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Berikutnya kami Metro TV mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi Bapak Sudirman Widi Hartono. Kita berikan tepuk tangan. And last but not least kepada Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Alexander Eri yang kita berikan tepuk tangan dan apresiasi. Kita merapat sedikit Bapak-Bapak untuk berfoto bersama. Baik, dan Bapak Ibu semua para peserta hadirin, inilah akhir dari rangkaian acara Indonesia Mining Forum 2025. Kami berterima kasih kepada para pembicara, panelis, dan seluruh partisipan yang sudah hadir. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi langkah awal untuk sinergi berkelanjutan. Saya Leonard Samosir atas nama teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pamit undur diri, sampai jumpa di Indonesia Mining Forum selanjutnya. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.